Apa ikut po? Po, apa ikut? Hah? Ikut ya? Hah? Apa sih? Ikut gak ntar? Apaan? Mau ikut ya? Hah? Mau ikut ya? Ikut kemana? Ke rumah ono. Gila kali. Kok lagi masak? Ada dua sebab kenapa aku nggak mau cepet gede.
sekolahin anaknya, berharap mereka nanti udah gede, udah punya kerjaan, buat hidupin diri kalian sendiri. Jangan. Indonesia tuh udah kebanyakan sex education. Dan ternyata statement itu dibawa sama salah satu eksekutif dari OJK. Bayangin, instansi pemerintah menghimbau ibu bapak-bapak jangan berharap anaknya hidupin hidup kalian. Dan gue rasa emang ini problem gede. Semua bilang Indonesia tuh bakal emas 2045, kalau semuanya bakal sejahtera, ekonomi kuat, warga yang happy. Dan kan bakal gitu. Kalau melihat ada risetnya, dan bayangin di 2021 ya, CNBC pernah bikin survei sama banyak anak muda, hampir setengahnya itu tinggal sebagai family generation. Bahkan mereka berkarir, mereka menghidupkan orang tua sebelum anaknya. Dan ada beberapa financial expert bahkan bilang nanti tahun 2045, hampir 80% populasi Indonesia itu single generation. Di 2045 itu ada orang tua yang bisa dibilang gak punya dana pensiun, yang harus bergantung sama anaknya terus. Padahal udah bilang ya, kalau seperti begitu ya sudah. Tapi kan itu bisa di-afford. Kalau misalnya sekarang ada orang tua yang memang berharap dari anaknya, dan alhamdulillah kayak bagus ya udah. Cuma ini problem besar. Padahal kalau dibanding 5 tahun lalu, literasi finansial di Indonesia itu naik gede banget. Tuh sekarang hampir 50% dari warga kita itu sebenarnya udah secara overall kita terkuat. Dan dibanding negara lain, single generation itu benar-benar minim, cuma 6%. Itu negara yang Jepang. Ya kalian lihat, di sana atau pernah kesana, pasti lihat mereka mau ngalamin problem-problem yang baru sekali ini. Dan ternyata masalah-masalahnya itu compounding atau numpuk dari habit-habit kita masing-masing muda. Sebelum gue bahas prioritas keuangan, gue sebut beberapa masalah yang dialami di setiap page. Dan coba kalian evaluasi karena terjebak dalam masalah itu. Nah, itu satu, itu yang dari 0 sampai 20. Kalian bilang ini, kita gue salah satu akal ya. Kalian dan gue pribadi alami itu. Berdiri sebabkan bahwa kita sendiri juga tahu nilainya cari duit. Seberapa susahnya kalau misalnya uang kita harus cari sendiri. Dan ini gue ngomong karena mayoritas. Karena gue tahu ada sebagian populasi yang gak masuk ke kategori ini. The biggest problem adalah impulse buying atau impulse spending. Apalagi kita masuk di era di mana informasi itu banyak banget. Over dari macam-macam produk atau jasa itu bervariasi dan mereka selalu pakai strategi marketing yang namanya limited offer. Kalau orang tua yang ngajarin anaknya untuk belajar nabung dengan sendirinya, di umur 0 sampai 20, ada baiknya yang diajarin adalah control your expense. Gak usah ngomong cari income, gak usah ngomong investasi. Intinya tanamnya di masa muda. At least kita harus tahan keluarin duit. Yang lanjut kayak sudah kedua adults umur 20 sampai 30-an. Dan ini ternyata problemnya dialami di seluruh dunia, bukan di Indonesia doang. Itu bahasanya living paycheck to paycheck. Karena itu bakal kaget kalau lihat statistiknya berapa banyak populasi seluruh dunia yang kerja sebagai profesional, punya gaji, uang masuk dan uang keluar dan itu punya mental. Karena psikologi ini, kalau kita di umur 20 sampai 30 kita punya mindset kita produktif banget. Kesannya bakal selalu ada cara untuk kita kerja dan cari uang. Kenyataannya kan kalau misalnya kita ngomong single generation, yang momennya nanti pas udah tua ya, kita belum bisa seproduktif atau nyari income sebanyak itu. Kalau kalian lihat chart human capital sama financial planning, kita selalu berubah. Dan mayoritas orang yang ngerti tentang chart ini, biasanya belum punya mindset finansialnya untuk mulai nabung. Kalau kita masuk ke age 3, itu maksudnya sekarang the most common problem di umur sendiri, harusnya kalian udah punya portfolio atau dana pensiun yang udah mulai mencukupi untuk yang dari age 1. Salah mulai kalau ini adalah spending untuk kerja apa jadi isu ini mereka overspending untuk saya udah kasih semuanya aja dari kebanyakan orang udah underestimate adalah spending untuk medical expense. Karena di age sendiri keluar medis itu lumayan banyak dibanding age sebelumnya. Yang jatuh ke age paling terakhir 60 and beyond. Dan di sini info paling gede adalah human capital kita udah 60. Dan di saat human capital udah rendah dan kita harus siapin dari umur 20, 40, 50 harus ya ini jadi tanggung jawab retirement saving atau dana pensiun. Dan journey itu yang gak tertangkap. Itu yang bikin mayoritas dari populasi kita tuh bakal single generation di tahun 2045. Orang tadi sebenarnya ada benang merahnya. Core problem di setiap umur ini adalah mayoritas populasi hidup for now, hidup untuk masa sekarang dan cuma sebagian mayoritas yang mikir untuk hidup di masa depan. Yaitu butuh dana pensiun, investasi dan itu realitanya. Yang gue ingin kalian untuk pelajari prioritas keuangan gue bahas berdua. Berkaca dari Jepang sama Australia, yang populasinya itu cuma 6% dan single generation. Tapi reportnya bilang solusi terbaik untuk memberantas single generation atau education is priority. Gimana cara kita belajar dan kita mau cari tahu kita harus apa nih sampai nanti di tahun 60. Itu tuh sedihnya informasinya tuh agak, tapi banyak populasi kita tuh nggak mau tahu informasi karena ngerasa penting kan. Jadi gue jelasin prioritas keuangan dulu. Yang orang sering salah ngerti level 1 sama level 4 tuh hal sama. Kita mulai dari level 1 ini hal-hal yang sifatnya fisiologis. Kalau kita nggak tahu lagi kita nggak bisa hidup atau bayar orang belajar dan paham apa. Cuma sekarang kebutuhan semua mau itu kesannya udah ada garis ya ada beli. Jadi level 2 benar-benar define apa yang dibutuhkan hidup. Bukan kemauan jangan sampai spending ya. Itu ternyata masuk kategori gengsi. Level 1 paling gampang. Mereka menurut gue aman dan level 2 menurut gue level yang paling krusial ya. Kalau nggak dibiasain dari muda, yang makin gue lihat belakang ini milenial sama Gen Z itu skip level 2 untuk masuk level 3. Kalian lah yang bakal mintain single generation di Indonesia, which is the most basic thing, yaitu menabung. Karena fundamentally menabung itu nanamin habit atau kebiasaan sama level psikologis kita. Bahwa kita hidup bukan cuma di masa sekarang, tapi untuk di masa depan juga. Dan thank you buat video ini, collaborating sama GoPay untuk sampai literasi keuangan ini. Karena kebanyakan orang merasa kayak menabung itu hal yang mundane banget, sepele lah. Kalau bisa langsung intensi investasi dia lebih banyak. Dan kebanyakan orang sekarang kalau menabung itu mikirnya cuma either taruh tabungan fisik di rumah atau taruh nganggur di bank. Padahal sekarang kalau udah masalah spending slash saving, karena trennya kita udah dimudahin banget dalam fungsi yang namanya secondary bank atau namanya bank kedua. Dan yang proud tentang sebenarnya e-wallet yang dulu cuma dipakai untuk transaksi, sekarang udah berkembang fitur-fiturnya sampai bisa bantu manage dan jadi savings account untuk membangun habit kalian. Salah satunya yang gue sendiri pakai itu GoPay tabungan by Yaku. Yang menurut gue reliable banget dan karena ini tech based, jauh lebih gampang untuk bisa ngontrol. Apalagi benefitnya itu banyak banget dibanding tempat-tempat konvensional yang kalian taruh uang kalian sekarang. Pertama GoPay tabungan by Yaku, kan ini basically app karya bangsa yang udah dipercaya sama jutaan pengguna di Indonesia. Dan sekarang stigmanya GoPay tabungan ini udah gak bisa dilihat sebagai e-wallet doang. Karena mereka nawarin fitur yang lumayan untuk kategorinya kalian bisa dapat 2,5% per tahun. Plus kalau kalian pakai GoPay tabungan kalian jauh lebih hemat dibanding konvensional bank. Apalagi mereka tuh gak kenain fee administrasi sama sekali. Kalian kalau mau transfer uang ke rekening lain atau bank lain itu zero fee atau gratis ke rekening bank manapun sebanyak 100 kali per bulan. Buat siapa yang bakal transfer lebih dari 100 kali per bulan? It's basically free. Dan fitur-fiturnya kalau kalian pakai itu jujur buat membantu buat personal tapi bisa buat UMKM atau rumah tangga. Kalau kalian tiba-tiba transaksi 100 kali per bulan ke antar bank kalian bisa hemat 650.000 pakai GoPay tabungan. Dan khususnya sekarang karena bukan cuma e-wallet, saldo tabungan kalian itu bisa unlimited dan top saldo jauh lebih gampang. Jadi semua kemudahan dari e-wallet di pertama. Dan itu simple kalian tinggal masukin nomor telepon atau top up langsung pakai nomor rekeningnya. Dan pakai bank umumnya. Dari sini tampilan registrasi GoPay tabungan by Jago. Itu juga gampang karena mereka pakai konsumen dan kantor siapa banyak dokumen fisik karena semua prosesnya itu bisa dilakukan secara mandiri tapi online. Kalau sendiri coba kesempatan registrasi itu seluruh proses nggak nyampe 2 menit. Kalau kategori digital produk yang ditawarin itu bervariasi banget tergantung dari kebutuhan kalian sebagai nasabah. Kalau kalian mau yang lebih gede, kalian bisa aktifin fitur GoPay simpan. Dia nawarin return lebih gede di sekitar 3,75%. Di sini kalian bisa nabung tiap hari dan saldonya tetap bisa dibanding rekening GoPay tabungan. Jadi bisa aja itu pocketnya dipakai untuk dana darurat atau dana yang nggak terduga. Kalau kalian mau cari yang bebas riba, ada juga opsi tabungan syariah. Jadi kalian juga aman dari sisi itu. Intinya nabung di GoPay, selain dari ngebangun habit yang kalian harus tanam dari waktu muda, itu benar-benar bisa dipilih sebagai secondary bank kalian, both untuk kebutuhan spending dan saving. Kalau kalian udah lewatin fase krusial ini, di prioritas keuangan nomor 2, kalian masuk ke 3 baru, yaitu prioritas untuk dana pensiun. Nah di sini problemnya menurut gua, stigma investasi dulu sama sekarang itu berbeda. Dulu investment untuk orang yang financial literacy bagus, itu udah punya fondasi kuat, udah buat tanam terus buat itu masa tua gua. Tapi zaman sekarang investasi itu dilihat kayak alat untuk bahasa kotornya perjudian tapi legal. Tujuan untuk create active income. Jadi konsep yang kalian tinggal di jalan sekarang, apa kalian tinggal untuk persiapan masa depan. Kalau misalnya aku 3 udah terpenuhi, kalau punya mindset untuk persiapan finansial masa depan, barulah kalian bisa level 4 itu gengsi. Yang ini sering disalah artiin untuk level 1 kayak mobil mewah, rumah mewah, yang
itu ternyata bigger problem yang gue pikirin ya. Kalau kalian nonton yang sekarang ngerasa sebagai solution generation dan kalian ngerasa oh nggak tenang aja nanti gue bakal lagi orang kuat, jangan lo ngerasa masalah ini karena relay untuk kategori personal finance dan kita sendiri yang ngalamin. Kalau sampai instansi negara yang menurut gue lumayan busuk pokoknya, ibu-ibu orang jangan berbanding anak untuk hidup-ibu. Sama aja bukan ngomongin tentang teori literasi finansial lagi, cuma balik lagi kita sadar kita pasti tinggal di ibu sendiri, especially untuk kalian yang sekarang jadi sandwich generation. Percaya nggak kalian yang bakal membuat sandwich generation ke depan? Faktanya sesimpel kalian tuh kalau punya uang sekarang pasti nggak terlalu mikirin terlalu jauh sampai gue nggak banyak aku. What are your thoughts? I guess that's it. See you in the next video. Bye. Minggu-minggu ini apalagi yang ramai dibicarakan publik selain sepatu Bata? Bata adalah merek yang sangat terkenal, legendaris, sudah ada sejak 1990-an. Orang tua Anda, kakek Anda, bahkan juga Anda semasa kecil dulu sekolah juga bersama. Nah, sampailah kemudian suatu masa, kakek Anda, tokonya Anda nggak pernah lagi di sana. Jadi kalau kita bertanya kepada banyak orang, sebutkan nama merek sepatu. Apakah itu nanti berarti akan disebutkan mulai dari Nike, Reebok, Puma, Converse, dan sampai semuanya New Balance Anda. Mereka tidak sebut nama Bata. Betul, Bata itu sepatu yang mereknya sudah internasional, di Eropa ada, di Amerika Latin ada, di Amerika ada, di berbagai negara Asia ada. Tapi Indonesia adalah tempat yang sangat mengadopsi entrepreneurship, usaha bekerja di mana-mana. Jepang tidak begitu dalam beberapa negara. Negara-negara lain juga orang itu berkurang. Maka harus investasi dan hasil. Sudah kemudian persaingan pada saat. Yang kedua adalah adopsi dalam teknologi berkat. Itu luar biasa sekali. Sekarang bahkan banyak orang yang baru bisnis ini berapa untuk sementara termasuk dalam kasih entrepreneurship dan teknologi. Tapi Apaan? betul betul. Pergi ke sono. Iya. Ya aku mau juga. Di sisi lain males sih Ming, wah ketemu masih bondel ngeselin orangnya. Masa Ming lagi duduk aja Ming ditendangin bola po. Kenapa? Lagi duduk. Bilangin maknya. Ntar kalau Ming ngelawan dia bilang tuh lihat tuh. Dia masa ngejailin aku mak, dia bilang. Dia bilang Ming ngejailin dia kok katanya. Males Ming makanya. Emang gak ada yang lihat dia. Enggak lah, dia kan cuma sama Ming doang. Tendangin lah, ntar bola dilempar ke muka Ming po. Gimana itu po? Diajarin malah diomelin. Jadi Ming kalau aku suruh ke sono males. Kenapa Richard Mille tidak bisa dibilang? Saya mau tanya ke Ikatan Dokter Indonesia, apakah dia anggota dari IDI? Coba Dewan Kehormatan, masa ada seorang dokter oknum dokter ini kerjanya buat garus sana garus sini, nggak bisa garus sini. Kok diem aja? Ada apa? Kalau sampai kasus ini senyap, berarti polisinya bisa dibayar. Di polisinya bisa dibayar seperti yang kata Boy Oke Fukuan. Sunan Kalijaga, ini buat baca di Instagram. Ya, malah Dr. Richard. Kamu kan masih anterin diam di situ. Siapa? Informasi yang kami berikan, report jadi di mana menjelang waktu openingnya itu juga ada peristiwa seperti itu ada pencurian ya ada yang sesuatu di mana merekam CCTV itu juga harus merekam itu tadi ini misalkan ya orang-orang TV itu bisa dikatakan sama itu kan ada CCTV ya lagi tadi maksud gue mau tahu dari mana bahwa ini adalah yang polisi ini jadi polisi tapi seluruh masyarakat Indonesia menonton dan yang foto-foto di live menyatakan gua mau buka toko nih toko gua curian terus nanti siapa yang bisa menangkap pelakunya saya kasih duit seluruh orang yang seluruh itu gue pengen ini sesuai bumbu yang harga yang polisi tapi gue pada saat itu dia bukan polisinya sudah ditetapkan berkali yang ini sudah selesai misalnya jadi cuma polisi yang itu doang jadi di polsek jadi jangan ada kericuhan di masyarakat itu karena sikap media sosial media dan bisa kan tapi juga kan nah maksud gua oke kronologinya itu dari jadi tadi ada pencurian ya terus dia bikin jadi dia menciptakan sesuatu keadaan yang palsu ya udah jelas palsu banget itu memang kan ada pernyataan dari si orang pelakunya yang ngambil barang tersebut dia disuruh kalau yang orang yang ngambil itu bohong bisa yang ngambil bohong ternyata dia disuruh dia mau mengalahkan dikit kalau saya jadi cerita pasti saya ambil sekali ya kalau misalnya dia berbohong gitu ya saya diblokin sekali ya tidak ada main kan sudah macam-macam apa dia mempermainkan institusi dan yang pasti kan warga di Kota Padang itu yang harusnya apa namanya aman ya mendapatkan ada seorang public figure mau buka usaha di tempat dia harusnya sebagai satu kebanggaan di masyarakat jadi dengan adanya strategi marketing saya bilang sama ini justru membuat masyarakat jadi tempat gue yang aman-aman begini nanti malah istilahnya orang yang mau buka toko mau invest di daerah tersebut malah jadi berantakan oke tapi bro sudah secara hukum itu biasa juga kami masuk ini kenapa bisa tidak bisa
suka artinya kalau saya mungkin kan dia sudah bilang di situ sih antara dua itu bilang saya itu partner bisnis saya kalau saya jadi partner bisnis tersebut saya pasti akan tegur saya akan suruh dan kalaupun saya dampingi untuk minta maaf kepada masyarakat bukan dengan dia nyatakan tidak ada pidana di sini ingat dia suka walaupun sudah tua sudah senior dia itu panutan baik masyarakat maupun advokat muda ketika dia berkata ini tidak ada pidana jangan salahkan nanti ya dalam waktu dekat akan banyak hal seperti ini dan yang akan melaporkan polisi harus dibalik bawah itu iya pasti akan ada copy paste copycat pasti ada menurut pikiran aja kan kalau ngeprank dan apa istilahnya kebohongan keadaan palsu yang dia buat itu kan kita tahu iya jauh cerita tahu ya kita tahu tidak bisa kan seperti kayak jurisprudisi kemarin ibu itu kan juga melalui proses tiba-tiba masuk bukannya harus ada kericuhan di masyarakat di luar media sosial harus kan sudah ada demo maksud gue tapi harus ada itu iya sebenarnya kan secara itu juga ada keresahan aja karena ini publikasi lain cerita kalau dia buat keadaan palsu hanya untuk internal ngeprank kalau ngeprank itu biasanya itu untuk internal kerja itu 2 tahun gitu ya atau kalau ngeprank itu yang tidak dipublikasi apalagi itu berkaitan dengan satu tindak kriminal Udah aku ikut aja po, mau nggak po? Nggak. Ayo anterin. Cuma suruh kering lagi. Kompor gua. Emang lagi ngapain apa? Dia lagi masak itu. Masak apaan? Udah lama begini loh. Wah, Emangnya begitu kamu masuk suruh diginiin sama dia. iya. Kepala lu bejat. Ditimpukin pakai bola. Orang Ada tendang. posisi komen ada di depan. Jadi kamu masuk taruh di kamarnya udah keluar lagi. Belum dengerin si Masa komen. dia mau begitu? Gua bilangin gua tanya ya. Iya. Mau bayar telepon sekarang. Bikin lama ini. Oh, itu udah keburu-buru aja lu mau ke Sapang. Apa? Hah? Wah. Dia tidur, kalau dia nggak tidur suruh dia. Heran bener-bener keterlaluan Ntar amat. dijailin sama dia, masih bonel. Gua udah bilangin nih sekarang dia. Mana coba main nggak denger. Ah, gitu bener. Dijailin, emang lo nggak bisa main dia.
Terus si Iwa katanya kalau swimming ke sono ditendangin pakai bola. Jadi dia mau bawa nasi, abang itu asam gula lu. Bilangin, jangan begitu. Udah tuh, lu denger gak nih? Mana nggak ada suaranya? Si Iwa tuh pakai bola tendangin ke swimming. Sekarang kan dia mau bawain lu nasi nih. Sekarang dia masuk, lu ini dah tanggapin gitu ya. Kalau dekat pintu ini nih, apa ya? Jangan ya, jangan. Jangan. Dia mau bawain nasi. Foto siapa? Video call aja. Kayak seolah-olah itu udah sesuatu yang pasti. Jangan salah, tidak semua ya orang bisa dijadikan oknum-oknum seperti itu. Tapi kalau iya pun bisa dikasih duit misalnya. Jadi voice note kan bener dong. Maksudnya misalnya nih orang suka sama lu, lo gini voice note orang bilang lo gak suka kan agak tolol. Iya kan maksudnya voice note itu kan diam di handphone bos. Makanya saya bilang oknum dokter ini memang aslinya sih tidak pintar. Cuman modal berani nekat karena mungkin merasa di belakangnya ada. Taruh di pintu nih katanya. Itu aja sih. Tapi kalau pintar seharusnya sih nggak preset-preset. Berapa kali? Iya, ada beberapa kali. Kan kita juga sempat laporan yang terkait dengan penistaan agama di podcastnya. Itu berapa kali ngurusin ini orang itu? Ada sekitar 2-3 kali. 2-3 kali. Yang penistaan agama? Ada. Waktu itu dia mengundang seorang pengacara. Oke. Satu karena lu daripada, kedua karena bukan aja daripada dong. Kedua karena apa? Yang keluarga besar Polri. Oke. Sebagai pakar hukum lu melihat ini? Ya akan menjadi contoh yang tidak baik untuk konten kreator dan mungkin anak-anak kita. Karena kalau misalnya ini bebas-bebas aja dan biasa-biasa aja, gue bisa bikin pengen gila. Oh ya betul. Saya juga lagi kepikiran. Saya mau suruh anak saya pakai topeng, bawa senjata saya, ngambil emas, ngambil duit di rumah, terus saya bikin sayembara. Itu bagaimana? Boleh dong. Orang itu aja kali ditangkap, masa saya nggak boleh? Kan sama-sama warga negara Indonesia. Iya benar juga. Bisa makin gila lagi. Makin lebih dahsyat lagi. Betul. Iya benar juga. Kalau dibiarkan tiba-tiba ya bikin prank tabrakan kecelakaan gitu ya, polisi ambulan rumah sakit ribut semua gitu, kita nge-prank gitu kan, dapat konten. Tapi menurut gue yang aneh adalah, menurut lu kenapa dibikin prank? Promo? Ya kalaupun promo masih sangat banyak caranya. Makanya saya bilang ini adalah promo strategi marketing yang sampah. Ya maksud gue begini bro, kayaknya kalau mau promo sesuatu gue gak begitu gitu, gue gak bisa kepikiran ada orang promo seperti itu. Maksud lu kenapa bisa ada orang bikin promo seperti itu gitu? Ya tadi kita speechless juga. Iya kan bener dong. Gimana caranya orang bikin promo? Gue mau promo podcast gue gitu kan, oke, nggak mungkin kan gue promo podcast gue terus tiba-tiba ada bintang tamu mati gitu di sini, itu pura-pura sakit, pura-pura masuk rumah sakit ditanganin, terus ngomong ke polisi laporan, kayaknya agak ribet gitu untuk bikin promo seperti itu. Tapi ini kan berarti kan dipikirkan, ada nggak ITE hoax misalnya, penyebaran hoax terencana, kalau pembunuhan kan ada pembunuhan terencana gitu. Kalau rencananya saya sih belum pernah menggunakan atau menerapkan hal tersebut, tapi pasti ini kan ada desain. Ya, tapi kalau bikin prank pasti terencana. Pasti benar. Kan saya juga dulu pernah nge-prank Atta Halilintar. Iya. Tapi tidak berdampak gitu kepada siapapun. Itu jadi bilang malu berarti yang gue udah kena. Ya itu pun udah selesai baru diposting ya, bukan rentetan. Iya, kalau ini kan secara live dia bikin situasi keadaan seolah-olah itu terjadi, situasi keadaan palsu itu seolah-olah terjadi dengan benar, sehingga dia langsung angkat suara, yuk tolong yang bisa nangkap orang ini, bisa marahin. Oke, penasaran gue, kalau misalnya bukan tahu ya karena polisi udah males gitu pokoknya itu misalnya, ya. Tapi si pelaku maling-malingan tersebut, ya bersalah juga. Oh iya dong. Bersalah juga. Iya. Justru kalau memang jadi gini, ini kan ada pelakunya yang mencuri itu, yang katanya disuruh. Lalu si oknum dokter ini kan ikut tampil membuat sayembara di sosial media. Oke, jadi ada 2 pelaku. Iya, pelaku hoaxnya ada 2 nih berarti ya. Gitu. Kita tidak bisa bilang si oknum dokter ini hanya dader, intelektual dader atau dalang ya, tapi dia juga ikut berperan di situ. Gitu, maka nggak akan bisa terlepas, mereka berdua terkait. Gitu. Kalau lu pengacaranya dia bilang itu. Kalau saya pasti akan bilang begini, tolong hukum seberat-beratnya yang mulia. Enggak, lu pengacaranya dia bajingan. Maksudnya jalan sebenarnya sebelum sampai saya ini harusnya ngapain? Minta maaf. Iya, harusnya nomor 1. Ya. Nggak ngomong dia tadi, nggak mau mengakui, malah bilang enggak, aku nggak ngituin.
Ah, Sekarang kamu buka pintu, taruh aja di dalam, belah dalam itunya. belah dalamnya mana? Sampai Kan ada di dia. pintu kayu. Ada si Bondeng. Aku ikut dah. Tai lu bener-bener lu. Nggak bisa di Enggak, kalau aku ikut baru udah mengituin deh. Mau nggak? Bukan dengan cara membela dia karena itu teman atau partnernya atau bestinya, lalu si pengacara bilang, oh ada pidananya itu, ada pidananya. Nggak gitu. Saya pernah ditawar, kalau ini tidak ada tindakan tegas, ya, maka akan ada anti kopi. Tapi kalau ada seorang pengacara mengatakan tidak ada pidananya, itu salah. Salah pengacara tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Karena di depan hakim, pengacara itu tidak pada posisi menyatakan satu peristiwa itu pidana atau bukan. Nih. Sudah senior, sudah tua, gitu. Jadi kalau mereka bilang kamu nggak akan berani saya menyatakan hal ini karena bukan kapasitas saya. Menyatakan satu peristiwa pidana bukan kapasitas seorang pengacara. Oke, let's break that. Kalau dia bicara teman dia bicara dia, nggak ada di pidananya. Yang pasti saya mengimbau kepada klien saya untuk menyatakan permohonan maaf kepada pihak institusi Polri dan masyarakat sekitar yang merasa ikut terkena dampak dari pidana ini strategi korupsinya. Dan berharap bisa diselesaikan dengan ya, betul, itu maksudnya. Jadi makanya saya juga akan kerja dipanggil polisi dan ada apa? Lagi ngatur apa? Lagi ngatur apa? Ngatur strategi perannya dirubah skenario dirubah atau lagi ngatur lagi hitung duit dan segala macam. Itu ada polisi berhak iya 2 kali terakhir itu pernah berapa? Tidak kecuali si pelakunya yang itu sampai masih tidak itu nggak ada gila tahu dia udah saya udah gila ini yang kita nggak tahu di republik ini memang orang-orang sakti itu ada orang sakti itu ada bukan banyak mungkin banyak pun atau bagaimana nggak tahu saya tidak peduli karena buat saya orang yang sakti orang yang kebal sekalipun itu ada masanya yang saya jadi concern atas peristiwa ini kenapa saya ikut menyuarakan ini menjadi contoh yang tidak bagus untuk masyarakat kali ini ada efek jerah kalau sakti walaupun hanya bisa itu berarti tidak harus menjadi tapi harus ada pusat dia menyebut mengklaim dirinya dan dikenal oleh masyarakat Republik Indonesia dan seorang dokter. Apa sih tugas dan fungsi seorang dokter? Edukasi masyarakat, memberikan arahan ya. Iya, maksudnya betul-betul profesi yang mulia. Nah, ketika dia saya lihat seperti kayak sebagai Alasan aja Tuh. males. Wah. Jalan. Itu dia mau jalan tadi. Ayo dia tiduran situ. Bohong apa? Dia nggak tidur. Dia malah ngeliatin apa dari tadi. Ngapain nenek gue dari tadi? Video-video yang Bilang katanya gua ngomelin dia, ngomelin apa gua bilang? Iya kali aku ngomelin dia kali tadi pas dia pulang. Ngomelin apa? Katanya. Gua cuma bilang lu semalam 1:30, jam 2 belum tidur. Lu tidur kan? Itu kan mau sampai sini lo besok pagi. Masa nggak sekolah lagi di mana? Kalau ada yang nganter lagi sih. Kalau nggak pusing udah. Masa anak nggak sekolah dulu? Yang saya katakan itu bukan harus viral di media sosial.
Kenapa? Tadi sekolah dia. Ya iya, dia bangun tuh. Semalam tidur cuma sebentaran, nggak tahu gitu. Yes, dia cuma keliling-keliling sekitar sini doang. Kenapa nggak bisa tidur? Lagi ini kali dia. Lagi banyak pikiran. Mulai ini kali dia punya pria, boh. Punya pria. Iya. Hah? Jual wedang ngecek ya. Iya. Yang itu yang dulu. Nah, kenapa? Ceban. Iya. 3 biji ondengnya sebebek gini, gila. Untung sabrek-abrek banget. Ya kan dia yang beli dikit, po. Sehari aja cuma dapat 40.000 katanya. Dia pulang-pulang bawain apa? Siapa si Oma? Tumben deh.
Fotoin. Anu. Mau laundry. Fotoin. Ke siapa ini? Hah? Ke siapa? Ke laundry. Oh, Andre. Aku udah sampai bajunya pada robek begitu masih aja sama dia. Nah, kamu lihat buka di mana nih? Udah itu udah dikirim ke si laundry. Oh, bodoh ya. Ini kasih dia. Kita di sini ada nggak? Ada itu di situ. Sama. Kok bodoh? Ngapain? Kirim ke dia. Ini kasih dia. Hah?
Kerja bagus. Terus kalau kakaknya sering gimana dong itu pemasukan? Pakai ini video ngapain sih lu? Hah? Lu matiin kan? Sini mana? Lu matiin ya videonya? Hah? Sini. Ngapain lu? Hah? Matiin ya cepetan. Apa yang dimatiin? Ini panggilan video ngapain lu? Gua Enggak, ini udah habis. Apa lu? Udah enggak. Ini aku yang telepon di sini. Gua mau telepon emang. Kenapa keluar Salah, pencetnya yang panggilan suara jangan panggilan video. siapa yang bilang? Yang mencet apa sih yang disalahin? Ini. Wih. Wih, no. Aku ada. Gak apa-apa. Ini aku pakai ini, pakai kerasakin ya kak. Buat kakaknya ya. 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 Itu buat kakaknya, karena kakak tadi jadi orang baik. Gak apa-apa, buat kakaknya itu ya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Halo sahabat, selamat datang lagi di YouTube channel Terkusuan. Pesona papa dengan hobinya apa nih, main cewek kah? Oh bukan, Ferrari bos, GTR. Bintang banyak GTR. Anjir, circle-nya bukan circle kaleng-kaleng ini, circle pengusaha semua guys. Ini gue yakin nih bapaknya gak mungkin nongkrong buat kok, apalagi mancing epak. Gue juga sebagai cowok ya, seberani-beraninya deketin cewek, berulang-ulang kali gue deketin cewek. Di rumahnya berjejer spontan. Tak balik bosku. Tidur. Istilah mana yang bangun tidur langsung nonton Mariposa. Bukannya bikin sarapan buat suaminya. Halo Kanes, selamat siang. Lagi sibuk ya? Sibuk banget. Oh, itu mandi. Oke. Kamar mandi, poa. Mau itu? Ngeledekin orang lain. Mau Kamar mandi juga. Oke. Terima kasih Kanes. Iya, nggak apa-apa. Aku tunggu ya. Di situ baik-baik. Ya. Tadi ke kamar marah-marah. Ke ruang tamu marah-marah aku. Di situ baik-baik banget. Bisa aja. Udah, Boh. Teleponnya. Laki sebagai suami bisa juga buat sarapan berdua ke istri juga. Nonton bareng biar hubungan makin langgeng, ya kan? Bumbunya gue baru kali ini ngeliat kucing pilek deh. Sumpah 26 tahun baru kali ini gue ngeliat kucing pilek. Terima kasih TikTok, gue jadi tidak penasaran lagi. Video belum kejadian guys. Gue bingung ini kenapa ya? Ini kenapa direbus? Ini bumbunya kenapa direbus belum dibuka? Anjay, itu biji masih menggigil guys. Itu biji membeku aja. Itu mau dikocok gimana pun yang keluar es batu. Tapi sehat-sehat abangku, kerja keras yang luar biasa. Tahu-tahu ya udah kerja keras segini duitnya dipakai untuk BO aja. Kayak apa? Tak sih. Cantik ya. Jadi makan deh. Dia jijik itu berkurang. Jadi dia marah sama gue ya. Iya anjay. Lu mau ikut Muay Thai atau mau? Ini mau Muay Thai atau mau
nggak pasti di bocah takut kira ya. Takut kira di bocah. Wah, gua ganti gaya, ganti gaya. Panik lah, ternyata ada dulu isinya. Ini apa lagi nih? Ini pasti dapat. Ini apa coba? Jus anggur. Ada ya bos. Masa di pakai napasnya? Sangat-sangat higienis. Oh mainan. Oh jadi mainan. Gue kira jadi minuman, ternyata cuma mainan doang. Ya kan gue kaget. Iya, kan singgung deh buat gue minum aja. Tinggal tambahkan aja sesuai dengan selera kamu. Ini yang tahu videonya dan ngerti videonya. Sampai jorok kotor. Gue tidak ngerti apa videonya itu tadi. Apakah anda masih suci? Tidak sering lihat video-video kita BDSM. Dulu parkir dia Depok tadi 150.000. Tidak ada di sini. Kalau 150.000 tuh kita nggak ambil kuliah dia. Tadi harganya 150.000. Baik kuliah dia dari Gula asam. Apaan? Gula asam mau nggak? Gula asam. Gula apa gimana? Panas nggak? Sini terusin dah. Awas tenang. Gimana mungkin sih ditendang kok. Buset aja. Enak kemarin lagi ya?
Po dipanggil tuh, Po. Tuh. Sama Om ganteng. Om. Tuh. Cie, panggilan Miming memang apa yang keluar.
pipis lah. Gara-gara pipis sama kecap tuh nggak? Ini
Mau berangkat ya, Boh? Wah, Masih berangkat. Mau berangkat ya? Wah. Wah. Wah, apa yang berangkat? berangkat. Jalan-jalan. Evolution IP page. Jalan-jalan nggak, Bang? Hah? Jalan-jalan. Wah, mau berangkat. Kenapa? Tadi si Tante Vanes udah ngeliat ya? Hah? Wah, udah lihat dia kertasnya. Ada seorang pengajar besar beberapa tahun lalu menulis begini pada salah seorang murid. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa tidak mau tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka memberikan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini mengalami mengajar hampir 100% saya. Salah ada editan. Kenapa? Ya saya baca tulisan berulang-ulang dan mengevaluasi apakah itu cuma bagus ditulis, namun mengandung pedang yang tajam yang menghunus hati satu orang. Apakah hati saya pelan-pelan mulai seperti kutipan sang di atas, masih berdamai lama dalam 2005 tahun 2021. Mungkin dulu terlalu garam, suka mendebat juga terlalu tajam di tulisan posting. Tahun kedua yang membuat saya belajar mengenali mungkin dulu
bukan lagi secara unconscious mencari popularitas. Kalau saya tahu kelemahan orang lain, harusnya saya tegur langsung dan pribadi dan memberi mereka kesempatan berubah proses. Bukan saya bikin viral. Jadi juga asumsi saya salah. Dia malah butuh pertolongan orang lain. Tapi keburu saya telanjangi lebih komung dan sekarang menyebar mereka. Kalau nyiram bensin, belah, tepuk tangan ya. Kita semua jadi makhluk dalam supaya baik. Mohon dimaafkan. Terus berseliweran orang lain sampai kemudian dari urusan lain. Dan sekarang padahal saya kenal nama termasuk orang yang harusnya teragumkan setidaknya. Kenapa diblok? Di scroll aja udah mau beres. Meskipun saya terlibat, namun dampak emosional membuat saya jadi kurang percaya dengan hal yang baik bagi kerja, mencari koneksi dan tempat ilmu. Sehingga sebelum saya membaca beberapa postingan yang bermanfaat untuk butuh ilmu, sharing melalui penjelasan, saya jadi malas kalau di blog itu enak sekali, bersih gitu. Tentunya cuma baik-baik. Sharing kerjaan, sharing broker, broker, sharing ilmu, koneksi bagus, cakep. Ramai tersebut. Ada saya malas omjo. Berapa omjo? Powernya sekarang 30.000 di 30.000 ya cepat juga lah, belum 3 tahun. Emang sibuk nyari koneksi kali deh. I've been waiting on you.
Oh iya, mirip si Nathan mukanya ini guys. Si Nathan. Baru ingat gua nih yang ini nih. Ini si Nathan banget. Tuh betul ya. Hidden solution. Kok bisa ya? Bisa aja lah. Nggak bisa apa nggak? Bisa aja. Yang berat masih banyak banget nih videonya. Gila. Guys, masih drop semua nih, nggak pernah lihat. Ada ya 1000 lebih. Drop semua. Pribadi. Udah lama ya. Sayangnya nggak bisa di ini dari sini. Harus di scroll dulu guys. Scroll. Ini 5 jam beneran nih. Iya dong, bener guys. 5 jam ini. Ngamun aja lu 5 jam. Gua ngabisin baterai banget gitu. Habis udah. Kalau udah habis ya udah. Intinya kan ya udah. Nggak semua bisa bertanggung jawab dengan baik. Soal itu sih, tapi maksudnya based on reality yang gue lihat bahwa ya udah habis beli ditinggal aja guys.
berarti udah 5M. Dari value investing turun langsung berpuluh-puluh kali. 300.000 nggak ada yang nyentuh. Udah ini yang 9 naga 1,8 juta. Udah sure nih. Berapa sih biaya cicilan Lamborghini per bulannya? Hari ini gue main ke showroom Prestige milik Rudy Salim buat test drive Lamborghini dan otomatis gue gas sekencang-kencangnya mumpung lagi bisa. Bercanda deh ya, gue cuma berani jalanin casing put. Soalnya kalau misalnya sampai nabrak, nyenggol, jangan-jangan Calya gue dijual pun belum bisa nutupin buat biaya benerin cat hijau yang kena goresan 3 cm. Yang ini harganya 16 miliar dan kalau misalnya dicicil selama 4 tahun dengan DP 15%, angsuran per bulannya itu 350-an juta rupiah. Dan itu belum termasuk asuransi yang harganya itu ratusan juta per tahunnya. Jadi gila juga ya Calya gua kalau misalnya dijual itu cuma bisa buat ngebayarin cicilan sepertiga atau seperempat bulan. Tadinya gua mau tuker tambah tapi kayaknya kebanyakan deh nambahnya. Berapa? Kalian pernah lihat iklan Deddy Sumargo yang ini? Ingat banget sisinya. Ini adalah Woodside, merek perusahaan susu yang mendapatkan suntikan 1 triliun rupiah oleh Temasek dan GGV Capital untuk pendanaan seri A mereka. Woodside memproduksi susu plant-based berbahan dasar oat. Dan awalnya foundernya itu mencoba buat susu oat pas lagi lockdown, lalu keluarga itu pada suka. Dan setelah pandemi mereda, Woodside buka pabrik produksi di Bandung untuk mendapatkan akses langsung ke mata air. Dan hal yang menarik, foundernya itu salah satu pendukung crowdfunding. Jadi dia itu punya skill, punya network, dan begitu dia lihat ada opportunity, dia jadinya bisa mengambil kesempatan itu. Jadi menurut gue keren sih foundernya. Bahkan gara-gara banyak demand dari konsumen, Woodside udah berhasil ekspor ke berbagai negara di Asia juga. Ada yang udah pernah coba? Kira-kira kok bisa perusahaan ini dengan valuasi 1 triliun rupiah dan pendanaan 600 miliar sekarang dalam status PKPU dan terancam bangkrut. Hive adalah perusahaan. Jangan percaya sama apa yang dilihat di sosmed. Kekayaan orang yang punya Ferrari itu bisa lebih sedikit dari orang yang punya BMW. Orang yang punya Porsche itu bisa lebih miskin daripada orang yang punya Avanza. Contoh, kalau misalnya ada Ferrari harga 7 miliar, tapi ternyata maksa beli dengan kreditnya itu 80%, cashnya itu cuma 1,4 miliar, udah nggak beda jauh sama orang yang bayar BMW 3 Series secara cash. Orang yang beli Porsche 2 miliar, 80%-nya kredit, cashnya itu cuma 40 juta, bahkan duitnya lebih sedikit daripada orang yang beli Innova Zenix Hybrid secara cash. Jadi makanya tergantung dari tujuan dan kepentingan. Ada yang beneran kaya, mobil itu cuma secuil dari kekayaan dan itu bagian dari lifestyle harian mereka, tapi ada yang maksa buat beli buat personal branding supaya jualannya itu bisa meningkat. Makanya kalian harus pintar. Jangan-jangan lu lebih kaya dari orang yang nyetir Ferrari. Jangan-jangan doang, bukan emang beneran. Jangan. Barangnya apa ini? Cuttlefish. Price-nya sekitar 3 miliar. Lama banget nggak ke Cirebon naik kereta dan sekarang akhirnya gue bakalan berangkat ke sana untuk ketemu sama eksportir muda yang sekali transaksi ekspor itu totalnya miliaran sekali kirim loh ya. Buat teman-teman yang punya barang dan mau ekspor, gue rekomendasi banget bisa wadah untuk bisa mendapatkan pembeli dari luar negeri. Bagus banget buat kalian. Wah, nyampe di Cirebon panas banget. Sekarang lagi nyamperin member bisa ekspor yang lagi ada kiriman cumi ke Cina. Nah, ini kita lagi di pelabuhan Cirebon nih. Banyak kapal-kapal kayak gini. Ekspor nih, kemana, Fis? Ke Cina. Ke Cina. Barangnya apa ini? Cuttlefish. Sekontainer nilainya berapa? Ah, lumayan. Berapa? Invoice-nya. Invoice-nya sekitar 3 apa? 3 miliar. Keren banget 3 miliar. Buset, satu Ferrari nih. Nah, yang mau dapetin pembeli dari luar negeri
Banyak yang nanya lu men. Yang punya fake. Prank video call pacaran tuh. Udah belum lo? Itu ideal gitu. Misalnya lu bisa taruh handphone lu untuk render rame-rame, lu bisa taruh laptop lu dan laptop gua untuk render rame-rame. Ya, tapi protokolnya itu bisa dibuat sama semua orang. Everyone can copy. Jadi, tapi kalau Nvidia yang bikin chipnya, yang misal dipakai sama network render, yes, you cannot make Blackwell chip. Itu nggak bisa di copy dan nggak bisa ditiru. Investor nggak lihat Apple sebagai investasi. Investor nggak lihat Apple sebagai investasi yang menarik. Nah, kalau di ilmu finance apa yang diajarkan, nah makanya ini menurut gua salah. Cara running balance sheet corporate finance nih, mungkin CFO yang nonton bisa belajar. Kasih bagi hadiah spesial, karena dia tuh orang yang spesial dulu. Kita lihat reaksinya gimana. Menurut kamu, apa sih hal yang dipegang? Masa kantor? Aku nggak tahu. Karena tadi siang udah berarti pengen banget sesuatu. Hari ini gue pengen wujudin satu permintaan dengan tapi gue bertiga, aku pengen kamu buka mata ya. 1, 2, 3. Dari 1 sampai 10 seberapa surprise? 100. Gue pengen kasih. TV.
OTW 39.000. Gila bener-bener. Oh, 39.000 nih guys. Lihat channel kita berapa, 39 versus berapa nih? Nggak kelihatan guys, 42.000. Gila. Di luar nalar. Utama adalah nonton hutan bro. Ada unsur pelawaknya dia. Ini pelawak sebenarnya.
saya tuh lagi eksperimen. Itu ada kamera di pojokan tuh. Jadi kalian kena eksperimen saya. Iya sih, tapi keren kalian. Bapak juga keren. Semoga rezeki kalian lancar, makin banyak, ditambah terus. Sukses selalu. Iya. Oke. Ada Instagram? Apa? Karena kalian baik, biar aku promoin ya orang baik nih. Kok malah asik sih dikerjain? Aneh gitu. Oh, nggak nyangka. Tapi nggak tahu aku. Nggak tahu ya? Ya, bagus berarti. Aku orang. Ya wes, apa Instagrammu? Oke, kakak tadi udah. Oke. Ya wes, makasih ya. Aku upload nggak apa-apa ya? Oke. Oke, makasih. Mantap, berhasil guys. Oke, jadi alhamdulillah tidak ketahuan. Aku siapa ya kan? Biasanya aku kalau eksperimen ada aja yang tahu, cuman ini nggak tahu. Mantap lah. Oke, sukses buat tukang bakso tuh, bakso Solo Batu Nunggal. Ini deket Yomart, langsung aja dibeli, keren, baik. Oke guys, thank you. Sistem, semoga bagus.